Ternyata memang saya tidak salah memilih pembicara untuk topik leading in conflict. Berikutnya kita tanya jawab Pak Dahlan supaya lebih seru. Jadi untuk yang pertama saya minta 3 pertanyaan supaya adil, 1 di kiri, 1 di tengah, 1 di kanan. Siapa cepat dapat? Ibu silahkan nomor 1, kemudian di tengah, oke Bapak di depan, oke kita dapat 3 ya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dahlan. Setelah beberapa tahun ketemu lagi dengan Pak Dahlan, saya Dia Erawati, sekarang Direktur Petrogas Wirajatim. Jadi mudah-mudahan Pak Dahlan masih ingat 2003 kita bikin Petrogas Wirajatim. Ya. Begini Pak Dahlan, ini saya ada titipan pertanyaan dari teman-teman ITB Angkatan 81 mengenai PLN nanti sepeninggal Pak Dahlan. Mereka mengamati bahwa Pak Dahlan begitu banyak mendapatkan seolah-olah kemudahan gitu dalam lobby-lobby dengan DPR dan pemerintah. Apakah nanti ada jaminan sepeninggal Pak Dahlan, dirut pengganti ini akan mempunyai luxurious seperti ini, bahwa pemerintah akan mendukung, seperti misalnya Pak Dahlan bisa mendapatkan kelancaran beda subsidi itu, padahal direktur yang sebelumnya mendapatkan itu seret sekali, 2-3 tahun baru bisa keluar misalnya uangnya. Jadi itu saja pertanyaan saya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Yang di tengah tadi, di depan, silakan Pak. Nama saya Kurnia Wahyudi. Saya nggak nanya, cuma mungkin sekedar meminta buat Bapak mengenai pengalaman Bapak di PLN, manajemen konflik dari 2 culture yang berbeda. Bapak juga punya semacam a priori negatif ketika berusaha masuk ke PLN pertama kalinya. Mungkin permintaan saya adalah kapan Bapak menulis buku tentang pengalaman Bapak di PLN itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Joy, silahkan. Jadi sebelumnya berapa kali sempat secara tidak langsung berhubungan sama Pak Dahlan. Sebelum saya mengucapkan selamat ya Pak ya, dipercaya sama SBY untuk amanah barunya gitu. Semoga ya yang di PLN kemarin bisa juga di leverage ke BUMN. Pertanyaan saya gini Pak, kita kalau ngomong BUMN, nah ini saya tadi mungkin pertanyaan udah yang ke belakang ya Pak ya, saya menanya ke depan nih. Kita ngomong BUMN Indonesia ini kan semua saat ini ada 141 ya Pak jumlahnya. Ya kita lihat Bapak sukses di PLN, walaupun kita amatin dari teman-teman PLN lumayan banyak keteteran Bu istilahnya para direksi atau para stafnya yang ngikutin Pak Dahlan. Larinya kecepatan ya Pak Dahlan. Nah itu, walaupun dalamnya udah banyak diganti-ganti Pak ya katanya di tubuhnya gitu istilahnya. Ya ini Pak, BUMN yang tadi kan kita ngomong 141 nih Pak. Nah saya ingin kesinambungan sama pertanyaannya sama Pak Mustafa waktu itu Pak BUMN sebelumnya. Kan ada rencana tuh BUMN akan reformasi sehingga kalau ingat saya target di 2014 tuh hanya cuma 78 ya Pak. Itu kan akan sangat, saya kebayangnya wah BUMN-nya dikit, nambah dikit, terus istilahnya akan banyak gangguan konflik yang ininya pasti dari sekarang 141 ke 78. Padahal ya satu sisi itu Pak. Terus saya pingin bagaimana sih Bapak, maksudnya kalau kita ngelihat aset 141 itu kan digabung pun kita kalah sama Petronas gitu loh Pak, asetnya kan. Pertamina pun kita saat ini cuma 1/5-nya Petronas yang sekarang top 100 Fortune 500. Nah saya ingin secara terukur, apakah Bapak udah ada KPI yang misalnya bagaimana nih terhadap membawa BUMN kita ini ke depannya? Ya, makasih Pak. Terima kasih Joy. Silakan Pak. Tentang apakah direksi PLN yang akan datang dapat keistimewaan seperti itu, saya kira nggak perlu lagi dapat keistimewaan. Mereka udah istimewa. Itu 9-9-nya direktur PLN yang sekarang, 9 orang. Sekarang kan di luar saya kan ada 9 orang. Pasti salah satu dari mereka yang akan jadi dirut. Saya tidak mau ada orang dari luar. Itu saja sudah satu proteksi dari saya. Kedua, siapapun dari 9 tersebut, diundi saja, itu baik. Begitu. Saya udah bilang sama teman-teman, saya bilang ini mau saya undi aja deh siapa yang jadi dirut, saya bilang begitu. Tapi ya kan nggak bisa begitu. Menurut saya nggak akan terjadi apa-apa,
karena budayanya udah sangat bagus, karena yang naik ini kan mereka yang hebat-hebat. Dan sejak dulu saya mengakui, terutama setelah 3 bulan di PLN, saya mengakui bahwa yang membuat saya mudah di PLN adalah karena kualitas SDM di PLN itu hebat-hebat. Saya harus mengakui itu. Saya harus mengakui itu. Dan kemudian saya pikir, kenapa ya orang-orang PLN ini hebat-hebat? Oh iya, mereka kan mayoritas kan sarjana teknik. Sarjana teknik, kemudian apalagi elektro, misalnya begitu. Nah, sarjana teknik itu kan pasti kuliahnya di fakultas teknik. Ya, orang yang kuliah di fakultas teknik itu pasti waktu SMA-nya pasti sudah pinter. Mana yang nggak pinter mau masuk fakultas teknik, begitu. Nah, sehingga, oh iya, teman-teman ini memang sudah pinter sejak dari sononya, begitu. Ya. Nah, sehingga pertama pinter, kedua mungkin karena pendidikannya teknik, sehingga berpikirnya logis. Seseorang yang berpikir logis itu lebih gampang untuk diajak memikirkan sesuatu. Pokoknya asal logis pasti diterima, begitu. Nah, sehingga saya sering mengatakan ternyata karena begitu banyak orang pinter di PLN, sebetulnya di PLN itu yang diperlukan tinggal 1 orang bodoh seperti saya saja, begitu. Nah. Pak Dahlan, mungkin kalau boleh saya tambahkan, saya rasa pertanyaannya itu menghadapi DPR ya. Mungkin juga di DPR-nya tidak logis, Pak. Jadi gimana orang logis menghadapi orang DPR? Kan ada dia. Nah, maksud saya, ya enggak lah, saya juga enggak dapat, iya saya dapat keistimewaan dari DPR. Bisa, teman-teman bisa. Teman-teman ini sudah bisa, kalau sudah bisa, ini pakai bahasa Jawa sebetulnya yang bagus, ngelesi. Ngelesi itu apa ya? Sudah diajarin ngeles ya Pak ya? Bukan menghindar. Ngelesi itu pokoknya bisa, beginilah, begitu. Sudah bisa berkelit. Nah, kalau sudah bisa berkelit terhadap Nazarudin, nah, pasti bisa berkelit terhadap yang lain. Itu aja anunya, kepercayaan dirinya. Artinya menghadapi orang seperti Nazarudin aja sudah bisa berkelit. Yang lain-lain saya kira lebih gampang lah, begitu. Nah, itu jadi nggak ada masalah apa-apa. Kemudian kapan nulis buku? Mungkin saya nggak sempat nulis buku karena terlibat pekerjaannya, terlibat konflik yang luar biasa banyak sebentar lagi. Tetapi tanggal 2 November nanti ada peluncuran buku di Mall Gandaria, itu kumpulan CEO Note. Jadi saya ini tiap bulan atau sebulan 2 kali itu menulis CEO Note untuk seluruh karyawan PLN, dan itu dikumpulkan. Periode pertamanya jadi 1 buku, tapi saya kira sudah terlalu banyak yang saya tulis sehingga mungkin akan 2 buku nanti. Tapi yang akan terbit ini 1 buku dulu, itu dulu Pak. Sehingga yang spesial nulis saya kira belum. Kemudian Bung Surya Dharma, bagaimana, apa tadi ya? BUMN ke depan kan ya? Iya betul. BUMN ke depan. Begini. Saya akan memulai prinsipnya dulu, bahwa konfliknya dulu akan kita selesaikan, konfliknya dulu. Di BUMN itu, saya kira sangat jarang yang direksinya tidak konflik. Saya kira sangat langka perusahaan BUMN yang direksinya kompak. Ya. Saya sudah mengambil kesimpulan selama hampir 2 tahun di PLN bahwa penyebab tidak majunya BUMN itu tentu banyak penyebabnya. Tapi penyebab utamanya, dan mungkin itu mencapai 80%, adalah karena direksinya tidak kompak. Itu penyebab tidak majunya. Kenapa direksi BUMN itu tidak kompak? Penyebabnya juga banyak. Tetapi penyebab utama tidak kompak itu, kira-kira juga 80%, itu karena intervensi. Adanya intervensi. Kalau mendengar kata intervensi, mungkin Anda akan langsung menuduh pihak yang mengintervensi. Sebetulnya tidak. Intervensi itu ada 2. Satu, intervensi yang datang dengan sendirinya.
dan itu dari berbagai macam, tidak harus dari partai penguasa, bahkan yang terbanyak mungkin dari Aneka Karya, begitu. Kemudian ada intervensi yang sebetulnya diundang oleh para direksi itu, begitu. Jadi ternyata banyak juga direksi yang senang kalau senang mengundang intervensi, dan umumnya yang mengundang ini adalah seorang direktur atau 2 orang direktur di situ atau 3 orang direktur di situ yang sangat ambisius, yang dia tidak puas jadi direktur, dia pengen jadi direktur utama. Nah, dan dia begitu ambisinya, kalau bisa dia menggulingkan direktur utamanya, begitu. Nah, ini karena dia kalah kekuasaan dengan direktur utamanya, maka dia cari cantolan di luar. Dia cari backing di luar. Bisa politisi, bisa pejabat tinggi, bisa pengusaha kaya, bisa ulama, bisa tokoh-tokoh masyarakat, bahkan bisa serikat pekerja. Begitu, dimanfaatkan juga. Nah, ini jumlahnya lebih banyak lagi. Nah, kemudian karena direktur utamanya tahu bahwa salah 1 atau salah 2 atau salah 3 direkturnya seperti itu, dia juga merasa tidak aman. Dia juga mengundang intervensi. Begitu. Menurut saya ini pekerjaan terbesar yang harus selesai lebih dulu. Begitu. Dan ini raksasa, pekerjaan raksasa. Dan kalau ini tidak selesai, tidak akan maju juga. Saya kira gitu. Terima kasih. Oke, sekarang kita undang 3 pertanyaan lagi. Ibu yang duluan angkat tangan. Kemudian satu lagi, satu di ujung sana, Bapak ya. Silahkan. Mengenai yang konflik Pak ya, konflik direksi, saya juga sebelumnya sudah mendengar hal itu Pak, baik di media maupun di surat kabar. Kemudian menurut pemahaman saya, maaf Pak ya kalau berbeda dengan Bapak, Bapak pada saat ini lebih mementingkan kepada penyelesaian konflik di direksi tersebut Pak ya. Walaupun itu memang seperti Bapak sampaikan penyebabnya itu banyak gitu Pak. Dan saya melihat Bapak ini di dalam suatu BUMN atau perusahaan itu kurang melihat pentingnya peran komisaris Pak gitu. Padahal Bapak bertujuan untuk mengurangi hubungan lah Pak ya, rapat-rapat ketemu-ketemu dengan BUMN itu dikurangi kan Bapak bilang pangkas. Nah, kalau dari saya melihat Pak gitu, peran komisaris ini penting sekali Pak. Jadi mohon dalam pemilihan itu tidak hanya direksi saja Pak, tapi kita harus juga memperhatikan komisaris Pak, karena komisaris ini kan kepanjangan tanganan pemegang saham, jadi sangat membantu Bapak gitu untuk menyelesaikan konflik-konflik tadi Pak. Jadi ini semacam early warning gitu. Nah, karena komisaris kan dia nggak cuman ditempatkan di situ terus diam-diam gitu Pak, dia ada kerjanya juga gitu, jadi masing-masing kan ada yang mengawasi, ada yang bekerja gitu Pak. Kalau fungsi pengawasan ini berjalan, mestinya akan membantu sekali BUMN untuk melakukan supervisor dan yang lain-lainnya gitu Pak. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat Bapak mengenai komisaris-komisaris yang ada nih Pak? Penempatan orang BUMN lah, orang parpol, orang lain. Kan Bapak tadi bilang politik harus dihindari gitu Pak ya, kerja gitu kan. Nah ini bagaimana Pak? Khususnya lagi bahkan ada Pak komisaris yang dari orang BUMN itu nggak cuma di BUMN saja Pak, tapi di anak perusahaan, di cucu perusahaan itu mereka bisa masuk dan cuma nama doang Pak gitu Pak sebetulnya Pak. Jadi ya datang syukur nggak apa-apa gitu Pak. Tapi gaji dan remunerasinya tentunya jalan gitu Pak. Terima kasih saja Pak. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti. Silakan Pak. Apa yang Bapak katakan tadi mengenai seluk-beluk BUMN memang saya benarkan Pak. Memang seperti itulah kondisi BUMN yang ada di negeri kita ini Pak. Dan saya alami dan saya lihat juga Pak. Cuman saya pengen bertanya ke Bapak. Dengan ada yang tadi Bapak ceritakan 80% seperti ini, ternyata menyebabkan kinerja BUMN tersebut menjadi mundur. Apa yang akan Bapak lakukan terhadap para manajemen BUMN tersebut, dalam hal ini direksi? Kenapa saya tanyakan? Karena seingat saya menurut undang-undang itu BUMN, direksi tidak bisa dilengsarkan Pak, kecuali dia mengundurkan diri atau meninggal dunia.
Tapi kalau kinerja turun terus dengan kasus tersebut, sebagai manajer BUMN Bapak, apa akan Bapak lakukan, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Sony, silahkan. Baik, selamat malam Pak Dahlan, Bu Betty. Tadi Pak Dahlan sempat singgung nama saya Sony, di swasta, perusahaan swasta. Tadi Pak Dahlan sempat singgung soal serikat pekerja, konflik. Saya ingat waktu Pak Dahlan pertama masuk PLN, itu serikat pekerjanya demo, menolak Pak Dahlan kalau nggak salah. Ini memang agak kebablasan serikat pekerja. Di swasta rasanya nggak ada serikat pekerja yang menolak presidirnya. Di BUMN beberapa serikat pekerja justru menolak direksi, menolak presidir. Tapi seketika nggak lama setelah itu ada lagi serikat pekerja tandingan yang pro bela Pak Dahlan. Saya pikir ini kita mau belajar Pak Dahlan bagaimana membuat serikat pekerja tandingan itu. Pasti ada tekniknya. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Dahlan. Tentang komisaris, ya tentu saya setuju dengan Anda. Jadi perintah Anda akan saya laksanakan. Yang kedua mengenai direksi tidak bisa dicopot. Itu betul. Di BUMN seperti itu, tidak seperti swasta. Bahkan ada direksi yang kinerjanya jelek, dicopot, kemudian menggugat ke pengadilan. Dan menang. Ini bagaimana? Begitu. Nah, kemudian saya sudah diskusi dengan teman-teman dalam, tentu ini tidak boleh terjadi seperti ini. Dan mungkin nanti begini, mungkin. Itu mereka memang nggak bisa diberhentikan oleh Menteri BUMN. Tetapi saya pikir, saya bisa memposisikan diri saya bukan sebagai Menteri BUMN, tetapi sebagai pemegang saham. Begitu. Nah, nanti ini direksi-direksi yang susah itu, nanti tidak saya berhentikan saya sebagai Menteri BUMN, tapi saya akan mengadakan LPS, gitu, menggunakan kop suratnya jangan kop surat Kementerian BUMN, kop suratnya kop surat perusahaan itu. Misalnya kalau itu direksinya PLN yang mau diganti, pakai kop suratnya direksi, pakai kop suratnya PLN, gitu. Pokoknya jangan sama sekali menggunakan kop suratnya Kementerian BUMN. Nah, jadi kira-kira begitulah. Jadi nggak bocor nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa. Nah, gitu. Ya. Mudah-mudahan bisa jalan nanti ini. Ya. Pokoknya nggak boleh kehilangan akal. Ya. Masa akal sehat kalah sama akal nggak sehat? Ya. Nah kalau SP Pak, Serikat Pekerja, itu sebetulnya saya amati salah direksi. Salah direksi. Direksi ini sering menggunakan serikat pekerja untuk tujuan-tujuan non serikat pekerja. Apakah untuk mendukung, apakah apa begitu. Akhirnya jadi kebiasaan bahwa serikat pekerja itu ternyata punya kekuatan, punya kekuasaan, begitu. Sehingga akhirnya sudah keluar dari fungsinya. Nah, saya tidak bikin Pak surat tandingan, saya nggak bikin karena saya prinsip itu. Bahkan ketika rame-ramenya demo dulu, ketika agak reda, memang ada sejumlah karyawan mendatangi saya dan minta izin untuk demo mendukung saya. Saya nggak mau, saya nggak mau. Ini prinsip bagi saya. Saya tidak mau. Anda jangan demo dukung saya. Terus kemudian saya katakan di situ juga, kalau Anda akan demo mendukung saya, berarti suatu saat Anda akan demo menentang saya. Begitu. Enggak, aku nggak mau Pak. Saya nggak mau. Dan saya keras sekali di bidang itu. Misalnya ketika kita mengadakan coffee morning dengan karyawan, salah satu karyawan kan ketua SP. Termasuk SP yang Bapak bilang saya buat untuk tandingan tadi. Enggak. Itu dia hadir di situ, kan di situ boleh ngomong apa saja. Dia berdiri ngomong. Ngomongnya kayak ketua serikat pekerja. Memang dia ketua serikat pekerja. Memang dia. Langsung saya potong, saya tantang di situ juga. Anda tidak boleh ngomong begini. Anda di sini sebagai karyawan. Tapi saya lihat dia agak, saya suruh duduk, kamu duduk. Dan
harus mencabut kata-kata itu dan harus minta maaf. Dan saya lihat kan dia juga punya harga diri, apalagi dia ketua serikat pekerja. Kemudian saya segera sadar, oh dia kan punya harga diri, nggak boleh juga saya permalukan begitu. Karena itu cepat-cepat setelah dia duduk, saya beritahu begini, tapi nanti kalau Anda sedang membawa serikat pekerja menghadap saya, kata-kata Anda tadi kurang kasar. Saya bilang gitu. Anda harus ngomong lebih keras dari itu. Tapi hari ini Anda nggak boleh. Hari ini Anda sebagai karyawan di sini, bukan sebagai ketua serikat pekerja. Ya begitulah kira-kira. Luar biasa. Oke, termin ke pasti kuatkan Pak. Ini tadi Pak Dahlan ini dari Bandung. Jadi jam 4 dari Bandung. Saya udah deg-degan bakalan telat. Terus ada yang nanya pakai forerunner nggak? Kalau Pak Dahlan sih kayaknya nggak bakalan pakai forerunner. Tetapi nyampainya tepat waktu. Jadi mungkin yang lain-lain takut sendiri. Nggak usah tanpa forerunner. Nggak bercanda. Oke, 3 pertanyaan berikutnya di ujung sana. Satu saya ngambil yang di belakang-belakang. Oke, Bapak dari Makassar. Oke, silahkan Bapak. Jadi tadi mana? Tuh di ujung sana, Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dahlan Iskan. Saya Puspito Budi dari Samudra Indonesia Group. Saya surprise juga dengan seperti yang Bapak. Kebetulan kita di Samudra juga banyak support pekerjaan-pekerjaan di PLN. Cuman dari pengalaman saya baik pekerja pembangunan di transportasi untuk barang-barang proyek pembangunan pembangkit, saya banyak berkenalan dengan yang paling baru ini kan banyak dari Cina Pak ya. Saya lihat tuh banyak BUMN yang bergerak ke Indonesia merealisasikan proyek yang 10.000 megawatt itu. Dari sini saya mau sesuai dengan posisi Bapak sebagai Menteri BUMN, juga yang sama saya ingat waktu saya masih SD bahwa dalam undang-undang kita sesuai dengan Pancasila juga yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu ada yang menyatakan perekonomian bahwa segala sesuatu yang menguasai hajat orang banyak itu dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk ke masyarakat kesejahteraan rakyat. Di sini saya melihat fungsi BUMN itu adalah salah satu fokus guru kita. Yang sampai sekarang saya lihat perkembangannya ya mungkin berusaha maksimal tapi kayaknya kurang disupport. Nah ini sedangkan di Cina saya lihat hampir semua BUMN itu menjadi sokoduru. Jadi dibesarkan oleh pemerintah supaya dia kuat. Sehingga penggerak ekonomi akan dari situ. Nah saya berharap di era Pak Dahlan ini akan meningkatkan gerakan ekonomi melalui BUMN sehingga kami dari swasta pun akan terseret ikut dalam putaran arus ekonomi ke depan membuat bangsa ini lebih ke depan gitu Pak. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak silahkan. Saya Mahmud Gasnawi dari Makassar. Pak Dahlan, selamat malam. Teman di PII dulu, kalau masih ingat kita jumpa di Perth, Australia, berapa puluh tahun yang lalu. Pertanyaan saya mengenai reformasi birokrasi yang sudah boleh dikatakan wajib dilakukan, tapi sudah pasti muncul konflik karena ada pihak yang akan tergusur. Ada beberapa orang, bahkan beberapa sekelompok orang yang akan menjadi penganggur. Nah, bagaimana menghindari konflik ini, Pak? Karena ini merupakan ancaman buat mereka. Terima kasih. Satu lagi saya lupa silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andong Nugroho. Dulu saya salah satu direktur utama di BUMD di Kaltim, mungkin Bapak pernah ingat. Waktu itu kami membangun coal gasification power plant. Kenapa saya tidak lagi menjabat itu? Memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Dahlan bahwa di BUMN ataupun BUMD sama, ada konflik dengan kepentingan politik. Karena ada kepentingan politik itu loh, karena waktu itu saya punya keinginan bahwa jangan sampai suatu perusahaan baik itu di daerah maupun di nasional itu terjadi kepentingan politik masuk itu, sehingga itu tidak akan terjadi profesionalisme dan akan merugikan suatu perusahaan itu. Bagaimana langkah ke depan Pak Dahlan untuk
menghindari itu. Tadi kan memang nggak boleh, sebenarnya kalau nggak boleh hindari konflik itu, bagaimana mengatasi itu yang pertama. Yang kedua, udah ada kebijakan nasional mengenai bahwa hasil tambang dalam negeri tahun 2014 nanti itu akan tidak boleh diekspor lagi. Jadi akan diolah untuk kepentingan nasional. Tapi kemarin saya menghadiri satu presentasi yang dihadiri oleh salah satu investment bank dari Cina. Mereka meragukan kebijakan itu bisa terjadi karena ada kepentingan politik tadi. Jadi meskipun itu diwacanakan 2014 itu tidak ada akan diadakan tidak ekspor lagi, tapi itu dilakukan sehingga nantinya akan merugikan kepentingan nasional. Kebetulan saya sekarang bergabung di dalam investment company yang sebenarnya punya keinginan juga bahwa hasil tambang itu bisa diolah di dalam negeri sehingga mendapatkan nilai tambah yang cukup besar di dalam negeri. Itu aja pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang pertama Pak Budi, kelihatannya Anda penganut aliran ekonomi bahwa BUMN itu penting. Kan kita punya beberapa aliran ekonomi. Salah satunya adalah BUMN itu harus dihapus. Itu kenyataan seperti itu. Dan seperti di Amerika tidak ada BUMN, di Inggris dulu ada, kemudian dijuali, tapi di Singapura BUMN semua, di RRC BUMN-nya luar biasa dan seterusnya. Nah, kita bagaimana? Ya tentu ini saya tidak mau terlibat pada kontroversi itu, saya tidak mau terlibat pro kontra itu karena nanti energi saya habis untuk memikirkan itu. Cuma ada pengalaman yang menarik, pada kira-kira 15 tahun sampai ya 15 tahun yang kira-kira 15 tahun yang lalu, arus untuk swastanisasi itu luar biasa besar. Dan aliran yang sebaiknya sebuah negara tidak perlu ada BUMN itu menguat luar biasa waktu itu. Tetapi kemudian ada beberapa kendala untuk swastanisasi dan mungkin itu sebagian juga harus disyukuri. Misalnya sekarang ini, dengan adanya krisis Eropa Amerika, seandainya tidak ada bank-bank BUMN di Indonesia, mungkin rupiah kita sudah hancur-hancuran sekarang ini. Tetapi kita bisa mengendalikan rupiah dengan baik karena instrumen yang ada itu bisa berjalan karena adanya bank-bank BUMN. Jadi dalam kasus ini, BUMN ternyata juga penting begitu. Sehingga mungkin ini harus dipikirkan ulang atau mungkin bidang-bidang tertentu harus BUMN, bidang-bidang tertentu tidak perlu ada BUMN atau bagaimana. Tapi saya tidak mau terlibat di pro kontra itu dulu begitu. Nah, bahwa BUMN ini ada itu sudah given, sudah ada. Dan karena itu harus disehatkan dan harus diperkuat, itu ya, saya setuju. Begitu. Dan bagaimana ini bisa lebih besar, ya memang banyak sekali yang harus dikerjakan. Itu yang saya sekarang lagi merintis atau katakanlah memulai begitu. Tentu masih terlalu awal kalau saya ceritakan semuanya, apalagi ini live di internet. Tapi kira-kira adalah jalan itu, termasuk tadi masalah konflik-konflik tadi. Nah, reformasi birokrasi tentu menimbulkan konflik pasti. Di Makassar saya ceritakan, demonya berhari-hari. Bahkan itu saya agak naik pitam dan saya pengen berangkat ke Makassar, mau tempeleng itu kepala cabang. Sayang semua direksi tidak mengizinkan. Saya sudah betul-betul mau berangkat secara pribadi. Kenapa? Karena sebelum penghapusan level itu, jadi ada satu level yang dihapuskan, saya datang sendiri ke Makassar. Rapat saya pimpin sendiri. Ini cabang ini akan kita hapuskan. Demi ini kita semua terima. Kemudian
orangnya didistribusikan, tidak ada yang di PHK, tidak ada yang dirugikan. Siapa kemana semuanya sudah tertata dengan baik. Oke, jalan Pak, begitu. Termasuk kepala cabang itu ngomong, jalan Pak, begitu. Oke, saya tinggal ke Jakarta. Saya di jalan mikir, ini benar nggak ini jalan smooth nanti? Karena saya tidak mau juga heboh-heboh, begitu. Kemudian saya tidak tenang. 1 minggu kemudian saya balik lagi ke Makassar. Saya tidak yakin ini akan, nggak tahu, seperti ada kata hati ini kira-kira akan ada masalah. Kemudian saya ajak rapat lagi semuanya. Saya cek, lebih lanjut saya cek begini. Oke, coba saya pengen tahu ini nanti heboh atau tidak. Dia bilang enggak Pak. Saya nggak percaya, saya bilang. Sudah. Kehebohan itu saya buat skala antara 1 sampai 100. Kalau tidak ada yang ngomel sama sekali, tidak ada yang kirim SMS, tidak ada yang ngomel-ngomel di kantin misalnya begitu, itu saya anggap 0. Berarti smooth sekali. Tapi kalau sampai ada yang mogok itu 100. Begitu. Tapi kalau cuma sekedar kirim ke MSS temannya, aduh kita gimana ya ini kok akan ada ini, atau kirim email, nah itu saya anggap 20. Begitu. Tapi kalau sampai ada 5 orang ngobrolin, ngerumpi tentang itu di kantin, itu sudah saya anggap 30 tingkat hebohnya. Nah kemudian saya jelaskan begitu, saya tanya satu persatu peserta yang rapat itu, termasuk kepala cabang itu. Menurut Anda hebohnya di skala berapa? Pak paling cuma 5 Pak, gitu. Satunya lagi paling 10 Pak, satunya lagi maksimum 20 Pak. Nah kepala cabang itu termasuk yang ngomong maksimum 20. Nah kalau 20 kan nggak apa-apa, kan 20 itu kan hanya saling kirim SMS tapi ya tetap kerja baik, begitu kan nggak apa-apa. Kan konflik itu kan baik juga, harus dipelihara untuk duen-duen. Nah itu akhirnya saya mantep, oke kita laksanakan. Ternyata mogok. Saya pengen tempeleng itu kepala cabang. Begitu. Tapi belakangan saya tahu bahwa ternyata dia sebetulnya juga tidak salah karena dia di pressure oleh anak buahnya. Ya sudahlah, yang penting pokoknya mogoknya lama-lama juga selesai, capek juga yang mogok. Dan kita biarkan, yang penting kantor pusat tidak mengubah keputusan. Yang penting direksi tidak mau ditekan itu, tidak mau mundur. Bahwa ini tujuannya baik, firm, harus jalan, lama-lama yang mogok juga capek dan akhirnya bekerja seperti biasa dan sekarang mulus. Pasti ada Pak konflik. Nah, nanganinya juga seperti itu tadi, tapi ya sudah terlanjur damage, ada mogok, tapi ya baik juga lah Pak supaya rame-rame sedikit, karena terlalu tenang juga nggak baik. Masih ada satu Pak, pertanyaan nomor 3 mengenai hasil tambang diproses. Ya panjang sekali jawabannya dan itu pun belum tentu benar. Jadi udahlah. Ini termasuk bagian dari ngeles itu. Baik, 3 pertanyaan berikutnya. Itu di ujung belakang Pak Bambang ya. Kemudian di pojok situ Pak ada 2. Oke, dua-duanya teman bolehlah. Satu Pak Ari, satu lagi yang di belakangnya. Saya ngambil 5 sekalian ya Pak ya. Baik, jadi berapa tadi? 1, 2, 3, 4, satu lagi di ujung sini, 5. Baik, mulai dari yang di ujung sana Pak Bambang, silakan. Terima kasih Bu. Nama saya Bambang, saya di BPPT Pak. Kemudian saya juga duduk di Dewan Transportasi Kota Jakarta. Saya sangat tertarik sekali Bapak menyelesaikan konflik di antara tadi yang pemilik kereta api dengan jalan raya begitu. Ini saya kira salah satu problem transportasi begitu Pak. Nah ini kita melihat di Jakarta ini selain masalah teknis, itu masalah transportasinya itu adalah masalah non teknis Pak. Adanya, kalau boleh saya sebut, konflik ya.
antara pemilik kereta api yang dalam hal ini adalah PT KAI dengan wilayah, Pak. Ya, bukan dengan BUMN, tetapi antara BUMN dengan wilayah, yaitu kepala daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta. Nah, ini sebetulnya yang kita lihat di Dewan Transportasi menjadi sangat krusial begitu. Nah, kalau saja Bapak sebelumnya pernah ada menyelesaikan konflik ya antara BUMN dengan wilayah begitu, mohon kira-kira seperti apa penyelesaiannya? Karena menurut saya, Pak, ini sebagai di Kementerian BUMN cepat atau lambat, menurut saya akan ikut ya, boleh saya katakan terlibat dalam masalah bagaimana menyelesaikan transportasi di Jakarta, khususnya yang non teknis, Pak, bukan yang teknis. Non teknis, konflik antara BUMN dan wilayah. Ataupun kalau memang tidak dilibatkan, mudah-mudahan ya, saya melihat Bapak adalah seorang leader dalam menyelesaikan suatu konflik ya. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan, Pak, konflik ini di Jakarta. Saya itu, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Bambang. Pak, ya. Saya Sutrisno, mantan pelaut. Karena mantan pelaut, mata saya tertuju ke Jakarta Luit. Tahun 81, saya masih jadi pelaut, bekerja di BUMN-nya Singapura, namanya Neptune Orient Lines, melayari jalur timur jauh ke pantai timur Amerika, kapal kontainer. Di Korea, di Busan, saya melihat kapal Jakarta Luit, ada muatannya 2 kontainer di atas dek. Sedangkan kapal kami dari laut langsung merapat ke dermaga dengan muatan 4 kontainer di atas dek, bertumpuk 4 dari depan sampai belakang. 6 jam kemudian selesai bongkar dan muat, keluar kapal Jakarta Luit masih berlabuh. Saya kira kondisinya sekarang tidak lebih baik dari dulu. Apa yang Bapak lakukan dengan Jakarta Luit? Terima kasih. Terima kasih. Itu satu, Mas Ari. Ya. Baik, selamat malam. Nama saya Adi, saya rekannya Mbak Betty dari ITB. Masih terkait dengan leading in konflik, saya mau nanya. Selama ini Pak Dahlan ini menyelesaikan masalah konflik itu dengan berada di posisi yang pimpinan. Jadi ada unsur kekuasaan yang bisa menyelesaikan konflik itu. Pertanyaan saya adalah, pernah nggak dulu sebelum ada di posisi puncak, mungkin sebelum di Jawa Pos mungkin ya, menyelesaikan masalah konflik tidak dalam posisi yang cukup berkuasa gitu. Karena itu akan jauh lebih susah. Misalnya Anda berada di middle manager atau bahkan sebagai bawahan di bawah, tapi harus menyelesaikan konflik yang ada di sekitar. Nah, saya minta contoh dan kiat-kiatnya seperti apa. Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Tadi di mana tadi ya? Oh ya, silakan, Pak. Oke, selamat malam Pak Dahlan, Bu Betty. Nama saya Kelvin dari PT Transporindo. Saya membaca bukunya Pak Dahlan, mungkin hampir semua yang saya baca. Jadi Pak Dahlan di bukunya sudah mengatakan Bapak mengalami kelahiran yang kedua, karena Bapak pernah ganti hati, Pak ya. Nah, dengan Bapak menjabat sebagai Menteri Negara BUMN, apa antisipasi Bapak dalam menangani kesehatan Bapak? Sama yang kedua, mungkin apa yang bisa Bapak sharingkan ke kami dengan Bapak yang pernah ganti hati ini? Itu aja, terima kasih. Terima kasih, satu lagi di sini, silahkan. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Daniel David, saya bekerja di anak perusahaan BUMN, Pak. Yang mau tanyakan, kayak dia tadi yang nggak ada anak muda, Pak, yang nanya ya. Saya mau, tadi kan Bapak ada beberapa kalimat yang menyatakan kalau Bapak ingin lebih mempercayakan anak muda gitu, Pak, ya, di perusahaan dulu PLN ya, Pak. Apakah Bapak pernah memiliki suatu konflik gitu, Pak, dengan anak muda, terutama ya baik itu di PLN atau di Jawa Pos? Dan bagaimana Bapak bisa memberikan kepercayaan kepada mereka gitu, Pak, anak muda di dalam perusahaan-perusahaan Bapak yang Bapak pimpin gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini kita semua muda semua loh, Pak. Silakan, Pak, ada 5 pertanyaan. Teman dari BPPT, konflik di Jakarta, saya kira saya nggak mungkin bisa menyelesaikan. Ya, terlalu berat. Ya, karena
konfliknya kan tentang jalan tol, tentang atau begini, secara ralat jawaban saya kira begini, saya akan dalami konfliknya seperti apa dulu, dan saya akan mikirkan kira-kira bisa atau tidak, itu dulu. Karena kalau dengan yang kota-kota lebih kecil, pernah, misalnya ke BUMN, PLN konflik dengan wali kota Pekanbaru. Karena wali kota Pekanbaru nggak mau bayar lampu penerangan jalan karena kenapa wilayah luar juga harus bayar. Ya saya bilang dimatikan aja listriknya. Ya, kemudian mati listriknya, semua rakyat teriak, ya paksa bayar juga kan, begitu. Kemudian di Padang itu wali kotanya tidak segera menandatangani SK ganti rugi pohon, padahal pohon itu akan dilewati transmisi. Kalau itu transmisi tidak jadi, maka akan terjadi krisis listrik. Sehingga ganti rugi pohon itu penting, dan PLN sudah siap mengeluarkan uang ganti rugi itu, tapi kan harus ada SK dari wali kota setempat. SK-nya nggak keluar-keluar. Kemudian saya bilang sama wali kota, sama orang di Padang, kalau 1 minggu lagi wali kota tidak menandatangani SK ganti rugi pohon itu, maka listrik rumahnya wali kota akan kita padamkan. Langsung keluar kok, nggak apa-apa. Ini kalau krisis listrik marahnya bukan main, tapi kalau mau diselesaikan suratnya nggak tanda tangan itu kan nggak benar. Tapi kalau Jakarta kita lihat dulu lah. Karena ini memerlukan sikap yang firm. Misalnya, udah pasti di Jakarta ini problem utamanya adalah kelebihan mobil. Sudah pasti, kelebihan mobil. Udah pasti. Nah, bagaimana cara menguranginya? Kan tidak ada yang berani bersikap firm. Ini harus, pokoknya bagaimana firm? Orang selalu memuji-muji Singapura. Singapura lalu lintasnya bagus, tertib, selalu muji-muji gitu sambil menjelek-jelekan negaranya sendiri. Tetapi tahukah Anda di Singapura itu untuk membeli mobil itu harus ikut tender. Jadi misalnya sekarang ini, tahun ini, itu sudah ditentukan. Sepanjang tahun 2012 nanti hanya boleh tambah, saya lupa angkanya, tapi anggap aja hanya boleh tambah 100 mobil. Anggap aja begitu. Itu udah ditentukan dulu. Nah, kalau saya pengen beli mobil bagaimana? Ikut tender. Ikut tender. Kalau yang punya minat beli mobil 1000, jatahnya 100, ya berarti ada 900 orang yang nggak bisa beli mobil. Itu firm dilaksanakan. Jadi, apa kita mau beli mobil tidak boleh? Ya, di sana ada namanya harus beli sertifikat dulu. Jadi tender sertifikat. Kalau dia memenangkan sertifikat itu, dengan sertifikat itu dia bisa datang ke toko mobil untuk beli mobil. Yang begini-begini kan kita tidak pernah mengemukakan. Padahal kan sakit sekali itu. Nah, jadi sikap firm saya kira memang harus ada. Jadi saya akan lihat-lihat dulu Pak. Jadi nggak jadi nyerah ya Pak ya, katanya berani berantem. Kalau misalnya dengan dipadamkan listriknya cukup, saya padamkan aja. Tentang Jakarta Lloyd ini perusahaan perkapalan, itu saya kira belum dimakamkan ya. Saya dengar sudah agak lama meninggal kan? Belum dikubur ya Pak? Belum? Saya dengar sudah agak lama meninggal. Kok lama banget dibiarkan? Nah, itu sulit sekali menghidupkannya. Karena kebetulan kapal-kapalnya itu disandra. Seandainya Jakarta Lloyd itu kita belikan kapal, seandainya begitu, kita punya uang kita belikan kapal, langsung kapalnya itu disita oleh orang yang punya piutang, begitu. Jadi kita belikan kapal lagi, disita lagi. Nanti kita belikan kapal lagi, disita lagi. Saking banyaknya utangnya, begitu. Jadi ya nggak usah dibelikan kapal, begitu. Nah, tapi kan nggak bisa hidup. Nah, terus caranya bagaimana, begitu. Nah, kemudian ya udahlah, PLN itu kan harus mengangkut 40 juta ton batu bara.
Sekarang baru 25 juta ton, itu kan besar sekali. Oh, udahlah, Jakarta Light kita kasih angkutan 1 juta ton dulu. Begitu. Nah, dengan begitu bisa sewa kapal, jangan beli kapal. Jangan membeli kapal. Karena begitu Anda beli kapal, langsung disita orang. Begitu. Jangan beli kapal, sewa saja. Sewa kapal. Jadi, sewa kapal untuk ngangkut 1 juta batu bara, kemudian dapat uang dari PLN, kemudian bisa untuk bayar gaji karyawan, dan jangan pernah punya cita-cita punya kapal. Nah, nanti kalau reputasinya bagus, ngangkutnya bagus, tepat waktu, kemudian tidak ada korupsi di sana, kemudian bisa berjalan lancar, kemudian tidak pernah ingkar janji, dan segala macam, nanti ditambah. Dari 1 juta mungkin 1,5 juta, kemudian 2 juta, seterusnya. Nah, sambil menunggu takdir. Takdirnya seperti apa, begitu. Saya kira begitu. Tapi kan yang penting kan mayatnya bisa hidup lagi. Begitu. Dan yang lebih penting nanti lantas memang efisiensi dan produktivitas pelabuhan-pelabuhan nanti. Kebetulan ini di bawah BUMN semua. Misalnya banyak pelabuhan yang bukanya seperti pegawai negeri. Ini nggak boleh lagi nanti. Mungkin dalam 3 bulan yang akan datang harus sudah berubah. Yaitu menambah jam kerja di pelabuhan itu. Sehingga kapal yang seharusnya bongkar, ya harus bongkar dong. Jangan karena, sudah jam 4 sore harus tutup, bongkar besok saja misalnya. Tentu nggak boleh lagi seperti itu. Dan itu terjadi. Begitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya biaya angkutan barang itu mahal. Karena memperhitungkan dimurid, memperhitungkan macam-macam, sandar kapal di situ. Akibatnya lagi bahwa mengangkut batu bara dari Kalimantan ke Korea itu lebih murah daripada mengangkut batu bara dari Kalimantan ke Banten. Ini terjadi dulu. Sekarang sudah enggak lagi, sudah lebih baik. Tapi secara nasional ini masih terjadi dan itu yang harus saya selesaikan nanti. Ya, saya minta waktu mungkin 3 bulan yang akan datang ini bisa berubah karena saya harus berkomunikasi dengan kementerian yang lain. Mudah-mudahan bisa lah begitu. Menyelesaikan konflik tidak sebagai pemimpin. Sayangnya saya sejak lahir sudah jadi pemimpin. Saya harus ngingat-ngingat. Rasanya ada. Meskipun saya sudah jadi pemimpin, tetapi waktu itu pemimpin yang belum terlalu di puncak, dan 2 pemimpin saya itu konflik. Dua-duanya orang kaya raya, dua-duanya pemegang saham, kaya raya, pemegang saham, dan saya konfliknya luar biasa. Satunya itu sampai stroke, yang satunya bukan sampai kurus ya kan, ternyata dia udah kurus memang. Pokoknya sampai berkorban. Kemudian saya renungkan ini kan dua-duanya pemimpin saya. Ini kan nggak baik kalau begini. Apalagi yang diperebutkan itu kan saham. Ternyata orang kaya itu kalau bertengkar lucu sekali. Ternyata. Dan seru sekali. Nah kemudian saya datangi yang satunya, Pak, Bapak kan sudah kaya raya, saya bilang, 7 turunan pun juga tidak habis hartanya. Sudahlah Pak, relakan aja lah saham itu. Kan kasihan juga Bapak yang satunya ini kan sampai stroke. Siapa tahu dengan Bapak relakan dia bisa sembuh nanti. Udahlah Pak, untuk apa? Gitu. Wah, dimarahi saya. Kamu ini panjang sekali marahnya. Terus saya datangi juga satunya. Pak, udahlah direlakan aja saham itu. Daripada sampai stroke begini. Siapa tahu nanti kalau sudah relakan ini bisa cepat sembuh. Saya bilang, sudahlah untuk apa saham itu. Wah, dimarahi juga saya. Marahnya orang stroke lebih lucu lagi. Ya saya tahan. Kemudian saya datangi lagi satunya, terus begitu. Nah, saya datangi itu, tapi nggak berhasil.
Jadi ya begitu, makasih. Ya memang nggak berhasil. Pertanyaan dari Pak Kelvin. Bapak ini kan kelahiran kedua. Dulunya sakit hati, sekarang sudah punya hati yang muda. Kesehatannya seperti apa, Pak? Tadi yang saya tidak berhasil tadi, saya sangat menyesal karena yang stroke itu meninggal dunia. Itu namanya konflik sampai dibawa mati. Ya kesehatan begini, Anda kan masih muda, sama sekali tidak ada gunanya memberi nasihat kesehatan kepada anak muda. Jadi nggak perlu. Udahlah, diberi nasihat apapun nggak akan dengar. Nggak akan dengar. Kenapa? Saya dulu juga begitu. Jadi ya sudahlah, kalau memang nanti Anda tua kemudian kayak saya, kemudian harus sakit, kena kanker, kemudian harus transplant, ya jalani aja begitu. Bener, nggak ada gunanya. Mana anak muda dengar disuruh mengurangi ini, mengurangi itu, nggak ada urusan. Ya sudah, jalani aja. Nggak apa, nikmati, nggak apa-apa. Ya. Jadi saya nggak akan ngasih apa-apa. Ini kalau saya baca di media, ini kan concernnya Bapak ini cukup sehat apa enggak gitu kan jadi menteri. Bapak ini punya prinsip lebih baik hidup pendek tapi berarti dibandingkan hidup panjang tidak berarti, kurang lebih begitu Pak ya. Waduh luar biasa jauh. Tetapi itu nggak terlalu idealis seperti itu. Sebetulnya itu agak pragmatis saja. Karena ibu saya mati muda, kakak saya mati muda, paman-paman saya mati muda, sehingga saya punya perasaan bahwa saya pun akan mati muda, begitu. Dan perasaan itu kemudian yang mendorong bahwa mungkin umur saya pendek karena itu all out aja deh, begitu. Karena itu kan ada istilah, intensifikasi umur, begitu. Kan kalau tanaman kan ada intensifikasi umur juga begitulah. Jadi itu sebetulnya nggak terlalu idealis seperti itu. Ini pragmatis saja. Tuh. Kemudian konflik dengan anak muda. Saya sangat percaya bahwa konflik dengan anak muda itu nggak ada gunanya, begitu. Nggak ada gunanya karena ya itu tadi. Biar kita konflik seperti apa dia maunya sendiri aja. Ya sudah biarin aja begitu. Karena saya sangat percaya setiap generasi itu mempunyai zamannya sendiri dan setiap zaman punya generasinya sendiri. Saya percaya itu. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana bisa mempercayakan kepada anak muda gitu. Bapak kan salah satu cita-citanya itu PLN dipimpin oleh yang muda-muda begitu kan ya. Jadi barangkali prosesnya bagaimana caranya bisa mempercayai anak muda. Oh ya begini, dulu kan saya juga muda dan dulu ketika saya berumur 25 tahun ketika masih sering demonstrasi itu kita ngomel-ngomel kepada orang yang umurnya 42 tahun tapi masih mencalonkan jadi ketua umum KNPI begitu. Dulu kan banyak sekali umur-umur begitu masih mencalonkan dan masih merasa muda. Rasanya dulu ya ketika saya umur 25 tahun itu melihat orang umur 50 tahun itu tua sekali rasanya. Benar. Ini orang tua sekali. Nah itu terus terang saya ingat terus gitu. Sehingga saya harus percaya kepada yang muda karena itu. Karena dulu saya merasa itu tua-tua kok, tua-tua semua ya begitu. Nah sehingga dan prinsip ini saya bawa juga. Karena itu teman-teman direksi PLN itu saya tanya satu persatu dan ketika memilih memang saya lihat latar belakangnya, dia aktivis waktu mahasiswa. Saya tanya persatu, Anda dulu suka demo kan? Ya Pak, suka demo kan? Bahkan salah satu direksi itu pernah ditahan, pernah dipecat oleh rektornya, segala macam. Berarti dulu aktivis semua. Kita ingat dulu itu kita demo tentang apa? Tentang korupsi, tentang birokrasi, tentang yang begitu-begitulah, tentang ketidakadilan. Udah, sekarang kita diberi kekuasaan sebagai direksi PLN. Jangan sampai kita tidak melaksanakan apa yang kita demokan dulu.
begitu. Demikian juga di pimpinan-pimpinan BUMN, sekarang sudah mulai saya kampanyekan, saya lihat siapa dulu aktivis. Jangan sampai dulu aktivis, tukang demo, sekarang melakukan apa yang dulu dia demokan itu. Jadi saya dulu pernah merasakan bahwa jadi muda dan waktu itu rasanya kok tuas mah, dan itu saya percayalah anak muda begitu. Kagum ini, biasanya yang dulunya apa namanya muda, pas udah tua lupa bahwa dulu pernah muda, Pak. Ini masih ada, ini Mbak Nungki ini teman saya ngacung-ngacung terus, jadi saya kasih kesempatan buat Mbak Nungki sama penutup. Mas Dahlan, saya ingin mewakili semua teman-teman mengenai Mas Dahlan tidak pernah mengambil mobil dinas, rumah dinas maupun gaji di PLN. Udah kaya soalnya. Apakah kira-kira nanti di BUMN juga seperti itu? Dan goal apa yang ingin Mas Dahlan berikan contoh pada publik maupun seluruh masyarakat dengan kebijakan yang Mas Dahlan tunjukkan itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Sebetulnya juga nggak terlalu idealis seperti itu. Sebetulnya juga sangat pragmatis. Kalau saya tidak mengambil mobil dinas, itu kebetulan mobil saya jauh lebih bagus. Dan kalau saya tidak ngambil gaji, itu memang praktis sebetulnya saya itu tidak perlu uang. Benar, saya tidak main golf, tidak main tenis, tidak ke kafe, tidak ke karaoke. Nah, terus untuk apa duit? Begitu. Buat saya aja, Pak. Ya. Jadi sebetulnya nggak terlalu ideal seperti itu. Demikian juga rumah. Saya sekarang tinggal dengan istri cuma berdua dan sudah punya apartemen di Capital di dekat Pacific Place itu. Menurut saya lebih simpel, cukup, ya sudahlah begitu. Sehingga sebetulnya praktis seperti itu aja. Tidak terlalu ini apa begitu, enggak lah, enggak. Dan ya saya punya gaji, uang saya ada, dan betul-betul sebetulnya saya pengen jadi orang bebas. Kan saya bercita-cita di PLN kalau bisa hanya sampai akhir tahun depan, karena seenak-enak orang adalah orang bebas. Apalagi orang bebas yang sehat. Saya sekarang sehat, bisa kemana saja. Orang bebas yang punya anak, istri, cucu, yang lucu-lucu. Kemudian dan yang penting orang bebas yang punya uang. Itu dia. Nanti di kementerian bagaimana? Kalau di PLN saja yang gajinya lebih besar dari menteri bisa melakukan itu, tentu di kementerian kecil lah, begitu. Tetapi saya tidak ingin mengumumkan. Kalau dulu di PLN saya umumkan karena di PLN saya orang nomor 1, tidak punya orang-orang samping. Di kementerian saya tidak akan umumkan kalau saya tidak akan terima gaji, enggak begitu. Biarlah itu menjadi urusan saya pribadi, karena ada samping-samping yang mungkin tidak baik kalau saya umumkan itu, biarlah itu jadi urusan saya pribadi. Makasih. Terima kasih. Kalau kita bisa tarik benang merahnya dari diskusi ini, sebetulnya satu, konflik itu nggak usah ditakuti, ya hadapi saja, gitu kan. Kemudian yang kalau saya lihat yang membuat Pak Dahlan ini tidak takut itu karena jujur, ya artinya kalau nggak bisa ya nggak bisa gitu kan, tidak ditutup-tutupi gitu, dan kejujuran itu yang membuat segala macam langkah itu menjadi lebih mudah, dan saya rasa kejujuran itu juga yang membuat orang akan lebih percaya kepada pemimpinnya. Saya pikir itu barangkali kesimpulan yang bisa saya ambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan Iskan, khususnya di dalam menghadapi konflik. Terima kasih Pak Dahlan, luar biasa. Sebelum turun Bapak, ada ini dulu, ada penghargaan dulu atau kenang-kenangan.
Beliau ini ahli bahasa Mandarin karena lahir di Beijing. Saya kalau dengan dia biasanya pakai bahasa Mandarin. Biasanya kita kasih kenang-kenangan Bapak, dan kenang-kenangannya biasanya ada ceritanya. Barangkali Pak Amir mau menceritakan mengenai kenang-kenangannya. Oh, Pak Ihsan mau menceritakan. Menjadi juru bicara Pak Amir aja Bu Betty. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, mungkin tadi kita sudah menyaksikan sepak terjang Pak Dahlan yang luar biasa, yang bukan hanya berani tapi juga sangat cerdas, mempunyai strategi, ahli perang yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu mungkin kita sudah dapat menebak tokoh siapakah itu yang dalam pewayangan yang luar biasa seperti itu. Dan saya kira tokoh yang mewakili karakter luar biasa seperti adalah Kresna. Saya suka wayang, saya suka nonton wayang, dan saya tidak malu-malu, biasanya tidak malu-malu untuk mengatakan tokoh idola saya dalam dunia pewayangan itu Dursosono. Bukan ya nggak tahu, pokoknya saya suka aja dengan Dursosono meskipun banyak orang mengatakan idola kok Dursosono gitu, ya nggak apa-apa. Baik, mohon tepuk tangan Bapak Ibu. Kita kalau ngasih Dursosono banyak yang protes nanti Pak. Terima kasih Pak Dahlan. Dengan demikian berakhirlah acara kita pada hari ini. Pak Dahlan, untuk informasi Bapak, malam ini yang hadir itu rekor sepanjang sejarahnya Leadership Series. Jadi rupanya fansnya Bapak banyak. Dan itu sebabnya kita bikin live streamingnya, karena ruangannya nggak cukup menampung audiens yang ingin mendaftar. Jadi sekali lagi terima kasih telah berbagi pengalaman. Terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari pengalaman Pak Dahlan.